Good morning, selamat pagi Pak Gede. Ya, selamat pagi. Nah, ini kan Pak Gede, siapa namanya? Gede Wastra, Pak. Gede Wastra. Ya. Oke, sesuai KTP itu ya? Sesuai KTP. Jadi Pak Gede ini pekerjaannya apa? Untuk sekarang apa yang sebelum ini, Pak? Nah, jadi kan pekerjaannya dulu apa? Tapi kan sekarang lagi sudah mulai dipanggil lagi katanya. Iya. Ya. Saya kerja di sebuah restoran, Pak. Oke. Di daerah Legian. Ya. Jadi Boleh sebut namanya, boleh. Tepatnya di Jalan Padma, Pak. Apa namanya? Namanya Momo Steak Den House. Momo Steak ya. Momo Steak House ya. Bagus. Jadi kok bisa Bapak kerja di sana sebagai tukang masak? Iya, sebagai Gila. Hebat. Oh, tapi maaf, saya belum mau memuji Anda karena nanti kalau setelah kita tahu bahwa Anda adalah, maaf, SMP saja ya? Iya, Pak. Belum SMA, belum sempat masuk SMA ya? Belum sempat, Pak. Umur 18-19 Anda sudah ke Denpasar, ke Badung, Ya. ke Kuta ya? Iya. Langsung? Ke Kuta, Pak. Siapa yang Anda tuju pertama waktu Anda ke Kuta pertama? Tahun berapa itu? Sekitar tahun 2000 kalau nggak salah, Pak. Tahun 2000, Iya, sekitar. kalau nggak salah ya, Pak. Itu Anda berangkat dari Singaraja, Saya- Desa Suog ya? Iya, Desa Suog, Pak. Itu orang tua Anda petani? Orang tua gini, Pak, punya petani sih enggak, Pak, karena nggak punya sawah. Oh, tapi tepatnya di kebun, Pak. apa namanya itu istilahnya? Apa namanya ya? Oh, jadi peladang. Iya. Jadi Pak. pekebun, Ya, tukang. kebun dah. Ya, jadi ya artinya menanam, tapi banyak punya tanah. Enggak begitu, Pak. Itu pun juga warisan dari Kakek. dulu, Pak, kakek. Ya. Cuman dari bapak kan cuman istilahnya lanjutin ngurus saja. Anak dari orang tua Anda. 5, Pak. Saya yang terakhir. Gila. 5, ya. Jadi Anda wayan balik atau Gede balik jadinya. gede balik ya? Iya. Oke. Jadi hebat sekali 5 punya anak. Iya, luar biasa, Pak. Tapi padahal penghasilannya orang tua Anda apa? Penghasilan kalau orang tua, ibu saya kan pedagang dulu, Pak. Oh, Kayak- jualan di pasar. Enggak, jualan di rumah, Pak. Di Di rumah, rumah kita punya warung. kayak warung kecil itu, Ya. Pak. Meracang gitu, meracang. Jualan dari pagi itu, Pak, kayak bubur Bali Oh, memang sudah ada bakat masak lah dari orang tua ya? dari ibu, Pak. Oh, iya, iya. Dari jam 4 subuh itu udah mulai, Pak, jualan. Iya. Bikin kayak jajan Bali, bubur, semuanya dah. Hebat. Sampai sore, Pak. Laklak dia bikin? Laklak, ya. Oh, iya. Tapi Anda pada tahun 2000, wah, merasa resah di rumah. Dan orang tua juga merestui karena Anda nomor 5 ya, Anda nomor 5, gila. Tua. Nah, jadi Anda pikir lebih baiklah saya mengadu nasib lah. Iya. Ya. Iya. Berangkat ke Kuta. Berangkat Ada ke yang Anda yang Anda tuju dah yang di Kuta nih. Oh, saat itu tujuan belum ada, Pak. Tapi masa tidak ada kenalan siapa? Ada saudara, Pak. Ah, Saudara pas pulang ke kampung, jadi saya ikut dengan dia ke sini. dia tukang masak juga. Enggak, Pak. Lalu apa dia? Kerja kayak serabutan gitu, Pak. Iya. Serabutan. Wih. Saya ikut dengan dia. Dia tidak keberatan Anda ikut. Tidak, Pak. Jadi intinya gini, saya ikut ke Kuta ini, nanti sampai di Kuta lah kita cari kerja sama-sama kayak gitu. Oh, jadi dia akan membantu Anda Bantu cari untuk kerja. ya. Tapi waktu itu dia tinggalnya apa? Di kos-kosan atau apa? Enggak, tinggal di kayak mes, Pak, tempat bosnya itu dia. Oh, bosnya Ya, dia bosnya punya mes. apa itu? Oh, dulu saya kurang tahu, Pak, bosnya Oh. dia Tapi dia dapat mes. dapat mes, Pak. Dia sudah menikah. Sekarang sudah, kalau dulu kan Dulu belum, Pak. masih bujangan. Iya. Oke. Jadi Anda diajak oleh dia. Siapa namanya dia? Masih ingat? Namanya Komang, Pak. Komang siapa? Oh ya, ini mana? Anda sudah divaksinasi nggak? Sudah Kemudian sehat? sehat, Pak. Oke, tuh, buka aja dah. Oh ya. Halo. Nah. Eh, Jadi Komang siapa? Komang Siarta, Pak. Dia masih saudara, Pak, sama saya. Nah, jadi dia yang menolong Anda. Ya, dia Sampai sekarang hubungan Anda baik dengan dia. baik, Pak. Jadi Anda akhirnya ke Kuta. Berapa hari Anda di Kuta lalu baru dapat pekerjaan? Waktu itu sekitar 3 hari, Pak. Oh, 3 hari. 3 hari kurang lebih lah, 3 hari ya. Oh, jadi Anda langsung menerima pekerjaan yang sekarang ini? Enggak, Pak. Oh, udah Enggak. waktu itu. Awal pertama saya kerja di kayak toko sembako gitu, Pak. Oh. Daerah Kuta juga. Oh ya. Apa namanya tokonya masih ingat? Apa lupa dah, Pak. Nggak pakai nama?
kayak kios gitu kecil Pak. Nggak ada namanya. Oh, di daerah mana? Di daerah Jalan Kartika Plaza yang ke sana itu Pak, mau ke arah ke Jalan Satria itu ya? Ya. Tapi kalau boleh saya tahu, waktu itu kan Anda nggak kenal sama orang siapa gitu ya? Lalu Anda jalan sendiri gitu ya? Enggak Pak. Oh, Jadi, saudara diantar saya oleh ini, dia, oleh saudara Pak Komang? saya ini, jadi saya diarahkan ke teman yang lain Pak. Kebetulan teman saya itu kerja di sebuah cottage di depannya itu. Cottage? Ya, di sana. Jadi saya diantar ke toko itu. Jadi nanya kerjaan lah. Iya. Itu karyawan per enggak gitu. Terus bagaimana ketemu? Kebetulan juga perlu. Masih ingat nama bosnya, masih ingat? Lupa dah. Nah, Anda enggak peduli, pokoknya ini ada orang bisa ngasih kerjaan, ya sudah itu aja, ya enggak perlu tahu namanya ya. Iya, Oke, Pak, terus? siapa? Akhirnya saya diterima kerja di sana Pak. Tanpa ngomong tentang gaji ya? Enggak berani? Enggak berani Pak. Enggak berani, Karena nanti waktu itu kan diterima aja udah untung gitu ya? Sudah, Nah, lalu Anda diterima di sana. terima di sana. Lalu Anda bingung enggak waktu baru kerja tuh? Bingung Pak. Bingung Saya ya? nggak tahu kerjaan apa. Wih, apa? Ya sambil jalan kan diarahin Pak, kayak gini kerjanya. Ada atasan Anda? Langsung sama ownernya Pak. Wih, jadi dia enggak punya pegawai sebetulnya? Ada satu Pak. Ada satu sudah? Satu. Seniornya? Ya, Oh, laki apa perempuan? perempuan Pak. Wih, galak ada dia? Enggak juga. Enggak, jadi biasa dia. Biasa. Dia sedang, pokoknya Anda juga dia seneng, bukan saingannya dia lah. Ya, Nah, lalu ketika Anda di sana, berapa lama Anda di sana? saya sebentar di sana Pak. Enggak sampai setahun. Oh. Tapi gaji pertama Anda masih ingat enggak berapa Anda dapat? Masih Pak. Berapa? 100.000 Pak gaji saya. 100.000 itu tahun 2000. Iya, tahun 2000-an. 2000-an, 2001 apa 2002? Sekitar itu dah Pak, 2000. 100.000 100.000 plus per bulan. Per bulan Pak. Terus saya dikasih setiap harinya itu untuk uang makan Oh. 7.000 rupiah Pak per harinya. Bisa beli makanan waktu itu. Nasi jenggo masih waktu itu 1.000 cukup, atau Pak. 500? 1.500 Pak. 1.500 sudah. Iya, Oke. Jadi itu kalau makan 3 kali bisa lah. Bisa. Tapi untuk terus jenggo saja kan gitu. makan. Ya, tapi kan pagi saya dibawain makan sama dia Pak, sama bos. Oleh bosnya. dikasih makan. Ya pagi siang dikasih makan. Wih, hebat. Terus sore kan kita udah tutup. Ya. Dia udah balik ke rumahnya. Ah. Jadi untuk uang makan malam itu dikasih 7.000. 7.000 rupiah. Wih, kan hebat sekali, bisa makan apa itu waktu itu 7.000 itu? Ya lumayan lah Pak, 7.000. Ya, apa bisa beli apa waktu itu? Kayak nasi campur itu dulu 5.000 udah lumayan Oh, Pak. jadi Anda sempat 1 tahun di sana. Kurang Kenapa lebih, Pak. Anda berhenti di sana? Berhentinya kan begini Pak. Jadi saya pikir begini Pak. Oh, kamu jadi Anda berpikir Nggak mungkin lah saya terus-terusan di satu kerja tempat. seperti itu kan. Loh, kalau misalnya dia baik, Ya kan saya juga perlu penghasilan yang lebih Pak. wah, berarti ini kesetiaannya kepada penghasilan yang lebih nih. Ya, oke, terus. Ya. Jadi dengan juga Pokoknya ada- Anda di sana melihat tidak ada perkembangan nih, ya. Ya kurang lebih seperti Sudah itu, Pak. akhirnya setahun itu ada orang lain masuk enggak kerja lagi? Setelah itu nggak tahu Pak saya. Enggak tahu. Enggak, artinya sebelum Anda pergi ada enggak? Jadi Anda berdua aja dengan ibu atasan Anda tuh, yang perempuan. Dia punya 2 karyawan, saya satu sama satu cewek Pak. Ya, yang dia senior Anda toh. Ya, senior. Pinter dia. Nggak ngerti juga pinternya kayak gimana Pak. Kan Artinya dia bisa lah mengurus kerjaan dan Anda kuat, no? iya harus kuat. Nah, jadi Anda tuh akhirnya setahun di sana. Akhirnya Lalu belum berakhir nih, baru akan lanjutnya ya, tuh. lanjut lagi. Terus dengar ada lowongan Pak di sebuah restoran nih. Oh. Dekat juga di sana. Ah. Dekat di sana. Masih ingat nama restorannya? Masih Pak. Apa namanya? Dewi Sri Pak. Dewi Sri. Ya, mungkin Bapak Iya. tahu itu. Mungkin saya tidak tahu. Nanti Ya, saya cari itu. Saya kerja di Dewi Sri. Tapi sudah banyak karyawannya banyak. Banyak Pak. Wah, ini kelihatannya ada harapan nih, gitu lah. Waktu itu mereka cari cleaning service Pak. Cleaning service. Iya, cleaning service. Ada teman juga di sana kerja, satu kampung juga. Akhirnya Anda mendaftar di sana. Kayaknya Teman Anda yang dari satu kampung sudah ada di sana. Sudah ada. Dia bilang, oh boleh di sini bagus. Gitu dia bilang gitu ya. Yang ngelamar kan. Oh. Jadi saya ngelamar di sana, akhirnya diterima. Oh. Nah dari sana ada awalnya saya belajar Pak di Ngintip-ngintip lah bagaimana masak itu ya. ya, belajar potong-potong daging, Ah.
potong siput, kayak Iya. itu apa. Jadi dari Sayur. sana ada awalnya saya belajar. Ya, pokoknya Anda punya interest lah, punya Ya. ketertarikan. Bagus, terus ya terus. Terus belajar di sana. Kurang lebih juga setahun saya kerja di sana, Pak. Oh, ini suka pindah-pindah nih. Iya, Wih, ya terus ya. setahun kerja di sana. Terus ada teman ngasih info, ini ada lowongan di restoran juga. Oh, karena di sana cleaning service. Iya, Anda merasa harusnya saya jadi tukang masak lah. harusnya kan lebih lagi lah, Pak. Iya, karena ya memang waktu itu kan Anda belum ngerti masak, tapi Belum. karena sudah dapat ngintip-ngintip, dapat Iya, kadang-kadang jadi, bantu-bantu gitu ya. bener. Pokoknya Anda berinisiatif, aktif lah, Iya, rajin ya. iya gitu lah. Lagi disayang oleh bosnya nggak, oleh Dewi Sri? Waktu itu biasa aja. sih, Biasa Pak. aja ya. Iya. Anda kelihatannya kurang merasakan kasih sayang. Nah, akhirnya Anda dapatlah ilmu di sana sedikit gitulah. Sedikit, ya ada. Terus itu Anda ditawari ke tempat lain. Nah, ada teman ngasih info, dia ini cari Ada- helper istilahnya, Pak. Helper ya? Helper. Ya. Mau nggak kamu kerja di namanya di Impala Restoran, Pak. Apa? Impala. Impala. Iya, Uh, Jalan Kartika Plaza juga. Iya, ya. Terus? Terus saya coba ngelamar ke sana. Ya, otomatis dianterin teman ini juga, Pak. Oh, Jadi, iya, ya. Istilahnya teman ini yang ngajak ke sana. Ya, merekomendasi Anda. Rekomendasi, ya. Terus? Akhirnya diterima di sana. Dari sanalah awalnya saya belajar masak, Pak. Belajar masak. Jadi Anda diterima langsung? Diterima, Pak. Di interview bagaimana? Ditanya, Anda mau Ya, kan- daftar sebagai apa? Kan gitu tanya dia. Ya, kan bilang sebagai helper. Helper, ya, karena dia nyari helper lah. Iya. Nah, jadi Anda akhirnya helper. Wih, terus? Ya, akhirnya jadi lanjut ya, Pak. Jadinya jadi helper di sana. Di sana dah awalnya saya belajar masak, Pak. Nggih. Jadi helper dulu, Ya, siapin ya diajarin lah oleh chefnya. ya, ada Masih ingat chefnya siapa namanya? orang Cina, Pak. Wih, orang Cina? Ya. Kenapa baru orang Cina dilupakan namanya gitu? Nama aslinya nggak tahu, Pak. Cuman Dipanggil siapa? anak-anak nyebutnya engkong-engkong gitu, Pak. Engkong, jadi sudah tua dia. Pak, tuh kakek gitu. Kakek Ya, tuh, sudah tua orangnya. Tua, Pak. Tapi pintar masak. Pintar masak, Pak. Anda kan dapat ilmu dari dia Ya, juga. belajar di sana juga. Ya, walaupun masakan Cina, nggak perlu belajar sampai ke Cina lah. Ya, Cukup di sini. dari orang Cina di sini Cina, cukup. Ya bisa masak lagi. Iya. Banyak orang Cina nggak bisa masak juga. Ya nggak perlu belajar dari dia. Iya, Ya nah. benar. Nah lalu bagaimana? Engkong, ya. Iya, jadi belajar Oh, di terus. sana, Pak. Tapi benar dia jago masak. Iya, masakan Cina. Ya, dia jago. ya. Tapi sekarang nggak tahu. Itu restoran Cina. Masakannya dicampur sih, Pak. Oh. Eropa, Cina juga. Apa namanya itu restorannya? Impala, Pak. Impala. Oke, Iya. tadi sudah saya. Oke, jadi Impala di Jalan Kartika Plaza. Iya. Sekarang udah masih ada? Sekarang udah berubah, Pak, jadi hotel ya. Jadi tersingkir juga di Engkongnya gitu ya. Engkong itu Udah lama. bukan yang punya. Bukan, Pak. Siapa yang punya siapa? Yang punya ada, Pak, dari kalau nggak salah dari Topati itu, Pak. Oh, bukan orang Cina. Bukan, orang Bali, Pak. Jadi orang Bali membayar orang Cina Iya. yang pintar masak, lalu dia ngajar Anda, akhirnya Anda bisa masak juga, kan gitu ya? Iya. Nah, lalu berapa tahun di Impala? Di Impala lumayan, Pak. 9 tahunan saya di sana. Wah, tepuk tangan. Lalu menikahnya kapan? Wih, Waktu menikah itu tahun 2022. lupa nih. Iya. Bahaya nih, bahaya. 2022, Pak, saya menikah. 2022 Ya, umur masih kecil, Pak. baru Enggak. 2002. 2002 masih. 2022 kan repot. Woi, ya 2002, 2002. Oh, jadi baru Anda 2 tahun di sini sudah menikah. Ya. Wih, berani sekali Anda. Nekat itu. Nekat, Pak, bablasan. Aib, Pak, ya. Persekot dulu ya. Dah, bukan aib, itu kan biasa. Itu kecelakaan kecil yang akibatnya besar. Iya, benar. Nah, jadi Anda karena kecelakaan Anda menikah. Ya. Nah, sebetulnya istri Anda tuh Anda kenal dari satu desa. Nah, Enggak, Pak. Saya kenal istri saya di Dewi Sri itu, Pak. oh di Dewi Ya, Sri. restoran pertama. Ya. Terus di sana dia sebagai apa? Dia sebagai waitress, Pak. Waitress ya. Ya. Namanya siapa istri Anda? Waktu itu namanya siapa? Sekarang namanya siapa? Namanya Nyoman Suwartini, Pak, istri saya. Nyoman Suwartini. Iya. Oh, beda umur dengan Anda berapa? Beda umur, dia lebih tua, Pak, sekitar. Oh, dia lebih tua. Iya, dia lebih tua, Pak. Ya, Anda suka Lebih dewasa yang lah, Pak. Sudah berpengalaman.
Terus kayak apa? Ya. Dia akhirnya, oh Anda tertarik sama dia. Karena apa Anda tertarik sama dia? Iya, secara kasat mata cantik lah Pak, pasti. Iya, ya. Nah, jadi Anda akhirnya saling lah cocok suka, lah. ya. Beda umur berapa? 5-6 tahunan Pak. Gila. Iya, Berarti ya Anda nekat memang nih. Benar ya. Aduh. Coba lihat tangannya yang kiri. Oh, enggak. Sebetulnya Anda enggak termasuk nekat. Coba yang kanan. Oh ya, yang kanan yang nekat. Ke depannya dulu Anda tidak nekat, tapi belakangan nekat. Belakangan nekat. Jadi nekat, jadi menikah dengan orang cewek yang lebih tua 5 tahun ya. Iya. 5-6 tahun. Wanen sekali Anda tuh. Tapi sampai sekarang baik lah, ya tidak ada masalah ya. ada masalah. Mesinnya masih bagus lah semua. Benernya masih bagus. Umur berapa Anda sekarang? Sekarang 40 Pak. 40, dia 45, 46 dia. 46. Wih. Oke, jadi saya itu nyerobot. Di mana Anda bekerja sekarang? Sekarang di Jalan Majapahit Pak. Jalan Majapahit. Ya. Namanya Namanya Kute Indah Villa Pak. Kute Indah Villa. Oh, di villa nih. Di villa, cuman saya standby-nya di restorannya. Oh, di restoran. Jadi restoran terbuka untuk umum juga. Terbuka untuk Banyak tamu juga. Untuk saat ini belum ada Pak. Oh. Jadi kita cuman melayani tamu-tamu villa di sana aja. Oh. Jadi mungkin tamu Tapi villa Anda itu- katanya sempat nganggur ya selama baru Anda dipanggil lagi oleh bos Anda toh? Enggak Pak. Jadi ceritanya bos saya yang dulu di restoran itu Yang di restoran mana? Impala tuh? enggak, yang terakhir kerja di Jalan Parma itu Pak. Mumus Steakhouse itu. Momo Steakhouse. Ya. Oh, jadi ini jadi setelah Impala lalu Anda pindah ke Momos. Setelah Impala pindah ke Momos saya. Momos 9 tahun di Impala. 9 tahun di Impala. Lalu Anda berarti murid yang Kuang itu selama 9 tahun. Ya. Anda harusnya tahu dia. Sekarang di mana dia? Sudah sekitar 10 tahunan kita lost contact Pak, udah nggak tahu Itu kemana. kalau bisa dia baik dah sama Anda. Ya, baik. Diajar baik gitu ya. Ya. Ya seharusnya Anda punya perasaan bahwa ingin tepat ketemu dia, kentanya gitulah. Ya tapi kalau enggak apa-apa juga itu, enggak ada masalah. Dia juga enggak nyari Anda juga toh. Nah, lalu Anda kerja di Momos Steakhouse Nah, yang ceritanya kerja di Momos ini tahun Pak, 2000 berapa itu? Jadi kan 2002 Kayaknya sampai ini 2011. 2 tahun. Wih, 2011 ya, tuh. 2011. Nah, Lalu berapa tahun di Momos? 2011 sampai awal pandemi itu Pak. Oh, gitu. Ya. Jadi 2019, 2020. Ya, 2020 Pak. Oh, sampai 2020. Oh, 9 tahun juga ya. Kurang lebih lah. Pandemi ada pindah gitu. Pandemi kita kan tutup Pak restorannya. Ya, Momosnya tutup. Ya. Terus, lalu Anda sekarang ini diundang oleh siapa lagi baliknya nih? Yang Anda bilang begini, sekarang. Pak. Hmm. Jadi bosnya Momos itu telepon saya. Dia punya teman yang owner villa ini. Jadi mau nggak kamu kerja di tempat teman saya dulu? Sementara kan gitu. Saya bilang mau lah Pak. Udah nganggur berapa lama? Ya. Akhirnya saya mengadakan Berapa lama Anda nganggur? Tahun 2020 toh? 2020. Ya. Kurang lebih setahun Pak. Kurang lebih lah setahun nganggur. Jadi 2021. Iya. Nah, Anda ketemu saya tahun berapa itu? Kan berapa ya? Baru-baru ini kan? Ya, jadi tahun berapa? Masa tahun 2022? Nah, sebelumnya 2021 malah. pertengahan. kalau nggak 2021 tuh saya ketemu 2021, Anda. Saya lihat Anda bawa sana. Terus itu yang tetangga itu dia belinya kok ke ibu yang sana. Oh, iya. Saya tanya, kok enggak beli di depan sini? Maaf, dia waktu dibilang lebih enak yang di sana. Gitu ya. Nggak tahu apa benar apa enggak, tapi itu kan soal selera. Ya. Nah, makanya saya kan hubungin Anda, harus perbaikin kualitasnya. Terus Masa sekarang sering belanja ke sana, Pak. Sering belanja ke sana. ke tempat Anda? Iya. Ya makanya itu juga saya kasih tahu. Ini beliin yang di sini. Oh iya. Pantesan dia ke sana. Jadi saya kan ya kalau yang bisa artinya merata lah. Itu kan Ibu Jaya kan juga saya ajak juga. Terus Pak siapa yang di pantai itu Pak siapa ya? Nah, Pak Wis itu juga tetap saya ajak tuh. Tapi belakangan kan sudah mulai bagus, saya berhenti. Memang berhenti, tapi saya masuk ke Karangasem, saya masuk ke Singaraja. Oh gitu. Gitu, saya tetap karena
Berbuat baik itu bagi saya itu baik. Ya, benar. Jadi saya suka berbuat baik, tidak perlu disuruh. Bahkan dihalangin pun saya tidak mau gitu loh. Cuma ya kan harus tahu diri, saya tidak boleh. Karena ini juga kita juga sedang tidak begitu bagus. Walaupun kelihatan rame itu, tapi sekarang ini kita menanggung 2. Jumlahnya anak buah saya 300. Yang di sini aja. Di sana sama di Luus. Oh, yang di. Tapi kan saya tidak pecat, tidak ada yang saya pecatin. Ya. Itu ya saya berusaha lah. Tapi ya kan akhirnya ngambil dari tabungan-tabungan saya. Makanya saya bilang maktab, makan tabungan, minta, minum tabungan, kurtab, mensyukuri tabungan. Anda sudah nonton itu? Nah, lihat ini tidak nonton ini. Joger PKK tuh. Saya kan udah subscribe, Pak. Ya tapi kan cari, lihat. Jangan subscribe, harus dilihat, diperhatikan. Kalau ada yang baru, ada pemberitahuan, Pak, loncengnya itu. Oh ya ya. Ada yang baru ya, Pak. Nah lalu tahun 2020 Anda berhenti di Momos Restoran. Gitu. Ya, lalu Anda berinisiatif, maaf ini, membuka warung itu, jualan nasi itu. Wih, waktu pertamanya itu bagaimana ya? Waktu Anda... Ini Pak, ceritain dikit. Setelah saya dirumahkan dari Momos itu, ya. Saya nggak langsung jualan itu, Pak. Nggak langsung jualan? Saya pulang kampung. Pulang kampung dulu? Ya, di kampung sebulan 2 bulan kan belum tahu celah, Pak. Oke. Jadi setelah 2 bulan kan itu... tabungan ada? Tabungan ada, Pak. Berapa waktu itu tabungan yang tahu yang boleh? Kurang lebih 5-6 jutaan itu ada, Pak. Gila, begitu lama kerja. Istri juga toh, nggak ada tabungan toh? Kan dapat gaji langsung dipakai setiap hari, Pak. Di sini. Waduh. Bayar kos, untuk biaya hidup juga, Pak. Berat ya? Berat sekali. Nggak sempat nabung ya? Soalnya anak sudah gedung berapa? Anak udah sekolah 2, Pak. 2 anak sekolah? Iya. Ada yang lebih kecil lagi nih? Enggak ada. Oh jadi 2 aja punya anak? Aja. Ya jangan banyak-banyak lah. Ya maunya 2 aja, Pak. Ya. Enggak kuat. Dah. Oh gitu ya? Gitu. Jadi saya pulang ke kampung. Ke Suwok gitu? Ke Suwok. Setelah 2 bulan. Lalu orang tua ada bingung? Orang tua kan bingung kalau kita pulang? Pasti. Sudah kasih tahu ya? Sudah kasih tahu? Sudah kasih tahu. Kan ya semua juga gini kan gitu. Jadi setelah 2 bulan di kampung itu, saya juga di jualan, bulan, Pak. 2 bulan lalu kan Anda kan membebani orang tua Anda lagi? Waktu itu enggak sih, Pak. Oh enggak ya? Kita masih ada uang. Yang 5 juta itu? Dari gaji terakhir lah, dikumpulin dari itu kan. Akhirnya berapa waktu itu, berapa Anda punya uang yang cash? Itu, Pak. Cashnya 5 jutaan, Pak, kurang lebih. Oh, waktu itu kan nggak banyak. gaji terakhir masih kita pegang, Pak. Gaji terakhir berapa? Terakhir saya digaji di sana sekitar 7 juta, Pak. Gila. Benar. Habis itu? Ya kan sebelumnya kita udah pakai, Pak. Nah, artinya 7 juta itu setiap bulan Anda dapat 7 juta? Iya. Oh, tapi habis ya gitu ya? Kan kita ada utang juga, kos Pak. juga ya? Ini cil itu kan ada. Makanya di sini banyak yang nggak perlu kos ya. Karena kita punya mes. Iya, syukur. Jadi bagus sekali. Tapi yang akhirnya Anda bawa uang 5 juta saja, tambah yang 7 juta itu. Iya, itu. Oh kan, ya tapi berat juga. Harus hati-hati ya pakai uangnya ya. Waktu itu gini, Pak, pemikirannya gini. Saya pikir mungkin pandemi ini paling 3 bulan. 2-3 bulan Ya. lah kita bisa kerja lagi. Sama, saya juga kayak gitu. Jadi, terus? Kita kurang kontrol untuk uang itu, Pak. Waduh. Pakai servis inilah. Pokoknya lagas pokoknya ya. Oh ya, ambil aja dan paling 2 bulan 3 bulan kita Ya, balik ya, lagi. ya. Oh, terus? Tahu-taunya lebih dari itu, Pak. Nah, jadi Anda pulang ke kampung itu bulan apa? Bulan Maret, Pak. Bulan Maret itu langsung pulang. Maret kan Karena pas nyepi. ya. Pas nyepi. Mas nyepi pulang. Langsung pulang. Woi, terus? Gitu. Terus udah 2 bulan di kampung, bekal sudah mulai menipis, Pak. Jadi saya sama istri inisiatif buka warung, Pak, di kampung. Lagi tambah kurang uangnya toh? Iya. Lagi berkurang lagi uangnya. Pakai modal itu dulu. Padahal kan berat itu. Siapa yang suruh belanja? Iya. Nah, ingat warung tak? ini, Pak, warung makan kayak sate lawan. Oh, iya ya. Gitu. Oh, jadi warung makan. Ya, Ada kecil-kecilan, pintar bikin sate? Kalau pinter sih enggak, Pak. Nah, artinya kan bisa lah. Ya. Sate apa Anda bikin? Sate babi, Pak, waktu itu. Jual Sate babi, bumbunya apa? Coba sekarang saya tes. Bumbunya kalau saya sebut di kampung tuh bawang jahe, Pak. Bawang aja jahe. Kesuna sing. Iya, ini kan judulnya bawang jahe, Pak. Ah. Kalau mereka sebut di kampung, Bawang tuh artinya kesuna. bawang merah.
Tapi ke Sunda enggak? Sunda pakai juga. Oh, kenapa enggak disebut Mice ngangon sih? Pakai. Makanya ini Pakai. dia Kan untuk nutup ini, padahal saya tukang masak juga. ya, tahu, Pak. Nah, saya dulu sekolahnya sekolah perhotelan. Iya. Tapi artinya saya kan bukan terus-terusan gitu. Iya. Tapi ya saya ngumpulin uang dulu juga di Jerman. Oh, Lalu jadi guide, uang juga. Ya uang tuh penting, ya penting banget. tapi bukan terpenting. Tapi kalau dibilang bukan terpenting, seringkali lebih penting daripada mertua. Iya. Oh ya, jadi Anda terus, Nah, jadi jualan bikin itu, Pak. sate laku. Waktu itu laku Pak, lumayan. Ya, pokok baru buka soalnya. Biasanya kalau di kampung baru berbuka itu kan Rame nak Rame, nyoba, nak Iya. nyoba. Begitu? Terus- Berapa jual satu batang? jualnya murah Pak, Rp1.000 satu batang. Murah atau mahal kan relatif. Iya. Ukurannya berapa? Atau kayak Ukurannya normal lah Pak, seperti sate kayak biasa. sate buyung. Oh, berapa Gitu. itu? Dari 1 kilo jadi berapa sate? Saya sih nggak pernah begitu Itu harus hitung. Sebenarnya harus Pak ya. Sebenarnya Sebenarnya harus. jadi nak ngawak jual 1.000 lalu rugi kan aku gede mereka. Ah itu dah makanya Pak. Oh Waktu gitu, itu. makanya waktu belum ketemu saya waktu itu. Jadi kita sempat jualan itu kalau nggak salah 2-3 bulan ya Pak. Oh, kengken Nggak nih. nutup Pak. Makanya anak tanpa perhitungan Ya, tuh. jadi daging kan semakin mahal waktu itu. Iya. Jadi kita udah Kalau beli mahal memang daging, kalau nyewa murah. nggak ada Pak. Nggak ada yang nyewain daging. Iya, terus bagaimana tuh? Jadi nah, semenjak itu kita putusin dah Akhirnya merugi. merugi Pak. Wah, Tiap hari- norok. Tiap hari kita norok. modal. Iya, makanya Jadi itu harus kalau tanya itu saya. nipis. Coba waktu itu ketemu Bapak mungkin Mungkin nggak sudah tak begitu. kamplengin dengan ilmu kan gitu ya. Ya benar. Tapi akhirnya, tapi ya daya beli masyarakat juga ya waktu itu ya. Otomatis Kit- menurun dah Pak. Nggak, artinya kan kalau Anda di kampung itu jual misalnya 1.500 orang keberatan mungkin ya. Nggak ada beli. Nggak ada yang beli pasti. Ya daripada ya tapi lain kali tetap atau lebih baik nggak usah dagang, nggak usah buka Gitu. karena malah merugi kan Ya. buat apa? Ya, kecuali jadi- gerakan sosial. Kalau saya kan gerakan sosial lain. semua. Tapi kalau Anda jangan dulu ya. Ya. Oke, terus, Terus dapat lah. berapa bulan buka sate? 3 bulan. 3 bulanan Pak. Akhirnya nyerah. Akhirnya Istri juga nyerah. bilang, ini Ya, kengken nih. mungkin lah. Ya. Akhirnya kita putusin balik lagi ke sini Pak. Ah, Nantilah kita di Kute pikirin mau jual Apa? jual nasi jinggo lah apa. Ya, sampai sini kita coba itu Pak. oh ya nasi jinggo itu ya. Coba jualan nasi jinggo. Itu bulan apa itu? Jadi bulan kan bulan Maret, terus tambah 3 bulan di kampung. Enggak, di kampung kan sekitar 6 bulanan Pak. Oh 6 bulan. Jadi bulan Agustus Anda kemari. Bulan apa Anda Banyak, kemari? Pak bulan itu. Hah? Enggak begitu. Nggak begitu ingat ya? Iya. Ya. Enggak Terus merhatiin Anda dah. balik lagi. Lalu kos-kosan Anda bagaimana? Sudah dikasih orang, dikembalikan? Enggak, kosan itu masih kita tempatin Pak. Wih, waktu pulang kampung juga di sini tetap. Tetap barang-barang kan masih di sini Pak. Hai, itu yang juga berat. Nah, itu udah Karena waktu itu mengira cuma 3 bulan ya. Iya. Ya, oke, saya jadi Itu kan, ngerti gitu. sekarang ya. Gitu. Jadi memang Anda sudah berpikir cuma salah mikirnya. Iya. Ya, Mulai tadi di luar rencana semua ya. Rencana semua. Lalu padahal tempat kos berapa bayar tempat kos 1 bulan? Dulu waktu belum pandemi itu 1 juta Pak saya bayar. Terus 1 juta, terus setelah pandemi enggak pernah juga ditempatin pun tetap 1 juta enggak toh? enggak, Pak. Untung tuan rumahnya juga ngerti deh Ya, kondisinya. baik tuan Ya, rumahnya. terserah berapapun punya uang, Oh. silakan. Waktu itu sempat saya 8 bulan Pak. Saya cuma punya uang 1 juta itu pun Untuk 8 bulan itulah gitu. saya bayar Pak. Saya cuma punya uang segini. Ya apa-apa. Oh, baik sekali. Baik sekali, Pak. Kapan-kapan ketemuin saya tuh. Oh ya Pak. Orang boleh. baik kayak gitu. Siapa namanya yang punya? Pak Nyoman Parwata Pak. Ah, itu sebetulnya kan di masyarakat tuh ada tolong-menolong yang nyata ya nah. Saya. Tuh, bagus, senang saya. Lalu Anda malah akhirnya terpaksa pulang kemari lagi ya, Ya, balik lagi balik kemari lagi ke Kuta. Anak 2 itu ikut dah ya, atau mereka di sini? Enggak, tetap ikut saya Pak. Oh, lalu sekolah mereka? Nah waktu itu kan masih online kayak daring Oh, gitu kan. ya. Kadang sekali-sekali mungkin 2
2 minggu sekali dia harus tatap muka ke sekolah. Ya. Kan gitu. Nah, itu dah kita Tapi dia punya sepeda motor lah. sepeda motor saya, Pak. Oh, dipakai ya. Diantar ya. Sekolah kan diantar. Akhirnya Anda mulai itu kira-kira mungkin bulan, kalau tidak salah itu bulan September atau Oktober mungkin ya. September, Anda mulai balik kemari. Nono lihat di sini kok sepi juga ya. Sepi juga ya. Wah, kapan nih? Tapi Anda optimis, lalu Anda jualan nasi jenggo. Kita coba bikin nasi jenggo, Pak. Hah? Itu jualannya kita nggak langsung di jalan gitu, Pak. Ya. Kita jualan di depan kos dulu. Ya. Kayak meja kecil. Pertama bikin 20 bungkus. Ya. Ya lumayanlah laku juga. Laku. Itu sore-sore aja, Pak. Ya, ya. Siang kita mulai masak, sore udah kita jual. Anda pasang pelang apa enggak? Oh, di Bikin tulisan kecil-kecil nasi gitu, jenggo Pak. gitu ya. Nasi jenggo di pinggir jalan. 5.000 gitu ya? Ya. Oke, terus? Nah, setelah itu nggak mungkin diam di situ aja kan, saya Ya. pikir begitu. Tapi kemudian karena ya itu nyoba bener, itu yang bener. Anda mencoba menjual di depan Tempat, ya. kos, Ya. itu percobaan, itu benar. Mulailah dari kecil-kecilan bisa tumbuh jadi besar. Jangan mulai besar-besaran lalu bengkeret jadi kecil. Kalau yang di rumah tuh kan, satu waktu jual sate di rumah berapa kilo pertama nyobanya? Nggak sampai sekilo, Pak. Nggak sampai sekilo, pokoknya nyoba dulu lah. Agak manis dak? Agak manis ya. Kecapnya aja apa ngabisin? Manis. Jangan-jangan orang makan banyak mengambil Kalau saya kecap. kecap sedikit, Pak. Oh, karena enggak perlu pakai gula kecap. merah. Oh, iya. Gula merah. Kecap pakai, cuman nggak begitu. Iya, ya. Oh, bagus. Nah, lalu Anda mulai 20 bungkus, terus Ya, tak, 20 bungkus kok banyak peminatnya gitu ya. Iya. Nah, lalu Anda mulai, nah kok bisa dapat di depannya Kartika Plaza-nya kita itu bagaimana? Itu sebelumnya ada tempat lain? Sebelumnya tempat lain, Pak. Saya pertama saya keluar pakai motor itu jualan, mangkal pertama di depan BCA itu, Pak, di Circle K itu. Di mana? Di depan BCA yang... Depan BCA, kan ada Circle K itu. Oh, ya. Ya. Di Saya sana? mangkal di sana, Pak. Circle K-nya enggak protes? Oh, waktu itu belum, Pak. Belum protes? Belum. Oh, jadi Anda sempat diprotes ya? Terakhir ya. Oh. Makanya saya pindah lagi. Oh. Nah, Kalau gitu saya protes ya kan ya. janganlah, Pak. Anda kok enggak tanya sama siapa di sana? Siapa yang Anda tanya? Nggak Satpamnya? ada, Pak, siapa? Nah, pas waktu saya udah jualan di sana, berapa bulannya ada datang, Pak. Mungkin petugas dari psikologi. Dia kayak ngecek apa, nggak ngerti dah. Nah, terus saya ngomong, Pak, Bapak gininya psikologi. Dia bilang bagian apa juga lupa, Pak. Terus saya ngomong, Pak, maaf saya ikut jualan di sini. Ini karena pandemi ini saya harus jualan begini. Oh iya, Pak, yang penting Bapak jaga aja di sini kebersihan seperti itu. Sebelum saya jualan di sana, Pak, kumuh itu, Pak, psikologi, sampah banyak. Jadi ini yang di tempat kita tetap kumuh, kita datang baru dibersihin. tak, Pak. Apa enggak mencecer-cecer? Dulu kan rumput tinggi-tinggi di sana, Pak. Mana ada rumput Iya, bener. tinggi-tinggi, enggak Yang di depan sungguh. itu. Kalau ada rumput tinggi saya bawa kambing ke sana. Pak. Ya terus. Ya, jadi begitu, Pak. Saya Terus? izin ke dia. Oh iya, yang penting dijaga aja tempatnya. Ya. Jadi jualan di sana nggak tahu karena apa, Pak. Saya dengar-dengar sih ada orang banyak parkir di sana. Oh. Orang kerja tempat lain parkirnya di sana. Oh, di mana? Di Circle K itu, Pak. Oh, terus? Parkirnya sampai malam, sampai pagi-pagi gitu kan. Jadi saya nggak dapat info apa-apa ini. Gini. Jadi pas saya pagi udah bikin dagangan banyak kan, masih banyak. Gitu. Sampai sana udah dipasang tali semua. Oh, Circle K-nya rapat. keberatan. Mungkin. Ditutup semua. Loh, jadi bingung, Pak. Iya, kayak gini. jualan Wah, di mana kemana? Jadi Tempat dagangan mangkalnya kok banyak, kan. sudah menjadi tempat lain kan gitu ya? Masa kita balik pulang lagi bawa makanannya. Iya. Jadi Nyebrang. ada yang ngasih tahu sana, Pak. Mungkin bapak-bapak di sana tuh. Gimana? Ini nggak bisa jualan dan ditutup rapat. Sini aja tuh di tempatnya Bu siapa namanya? Bok Jaya. Ya. Terus? Di sana di pinggir jalan, Pak. Oh. Di sana saya jualan. Jadi Bu Jayanya enggak keberatan? Bu Jaya waktu itu kan belum, Pak, dia. Oh, belum. Belum. Kapan dia mulai? Dia mulai jualan Setelah Anda? setelah saya jualan Oh di gitu. sana. Oh, Ya. di depannya Bu Jaya itu. Iya.
Tapi dulunya mungkin dia sudah buka, cuma gara-gara pandemi dia tutup nah. Enggak. Loh, Dulunya itu kan ada warung itu. Itu warung beda Pak, bukan jual nasi jinggo gitu. Yang ditempatin Bu Jaya sekarang kan kayak turis information gitu. Oh, Iya. tapi berhenti dia akhirnya. Jadi orang yang ngontrak mungkin enggak pakai lagi ya. Mungkin. Dulu kan ada warung Vietnam sana tuh. Warung Vietnamnya masih. Mana? Itu di sebelahnya Bu Jaya kan warung Vietnam. Sampai sekarang? Ya sekarang masih warungnya aja. Warungnya ada, tapi itu sudah ada jualan lagi. Enggak jualan Ah, lagi. makanya saya tahu tuh. Iya. Ya tapi akhirnya orang Vietnamnya pergi. Ya mungkin juga enggak nyucuk lah. Iya. Wah, lalu Anda kos Nah. tahu-tahu Ibu Jaya buka gitu. Tahu kan di info sama, pas saya tinggal pulang sorenya Pak, kan anak saya jaga di sana. Heeh. Nah, anak saya dibilangin Oleh oleh anaknya Bu Jaya. Bu Jaya atau siapa yang bilang? Ya. Pak, kemarin sore ada ibu-ibu datang. Heeh. Gimana? Dia bilang mulai besok Bapak nggak boleh katanya jualan di sana. Ya. Oh. Kaget lah Pak. Woi, bingung lagi Ada kemana tempat lagi lagi. nih. Ya. Terus gimana? Katanya ibunya itu mau jualan nasi jinggo juga. Aduh, ya ya. Oh gitu. Ya udah. Ya. Tapi saya tetap aja bikin dagangan. Dagangan. Jualan besok. Untuk besoknya. Tapi begitu besoknya Anda sana sudah terbuka itu. Sudah. Wah. Jadi Anda harus ngalah karena dia cari yang tempat punya. lagi Pak. Hah? Cari tempat lagi kan. Ya. Cari tempat lagi di mana. Akhirnya saya nemuin tempat Pak di sebelahnya Circle K itu. Heeh. Ada kayak turis information juga. Heeh. Ada Tutup. juga yang nempatin di sana. Heeh. Saya ngomong ke dia Pak, saya boleh sewa nggak tempatnya ini? Oh, bis nyewa ya. Iya, sewa ada Pak. Soalnya ada yang tinggal di sana kan. Cuk, jualan apa itu bilang? Sama Pak, nasi jinggo, ini kopi. Oh iya, boleh Pak. Oh, boleh. Boleh. Berapa sewanya? Berapa Pak? Ya berapa aja. Oh. 300 bisa gitu dia bilang. Mau Enggak, 300? dia bilang enggak 300. Saya minta dah setiap harinya 10.000 aja. Gitu. Oh, jadi saya hitung 300. 300. Iya, iya. iya. Itu. Oh iya dah Pak. Boleh. Ya, boleh. Iya, iya. Saya sempat jualan di sana. Heeh. Cuma berapa hari aja. Nggih. Jadi setelah kita buka di sana, Heeh. Bapak tahu Pak Wayan itu yang kurus itu? Iya, 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 iya. Nah, itu Pak, jualan di sana aja. Di mana Pak? Itu di depan Lemon Tea itu. Ah. Nggak ada yang jualan sana. Heeh. Emang boleh? Ya coba aja itu dia bilang. Nggak bayar sana. Iya. Kan tempatnya di tengah Pak, nggak kelihatan dagangan saya. Ya coba aja namanya nyoba kan. Di pinggir ya. Pada bayar gitu dia bilang. Enak aja dia nawar-nawarin tuh. Oh, sekarang saya tahu penyakitnya itu orang. Oh, jangan Pak. Terus Kasihan udah. dia. Iya. Jadi saya jualan di sana coba Pak. Tapi yang di sana tetap buka juga. Wih. Jadi saya punya dua kan. Wah, konglomerat Punya dua. ini. Jadi saya jaga yang di tempat sekarang, anak-anak jaga yang di sana. Iya, iya. Sudah ada jalan seminggu Pak. Hmm. Berat Pak. Anak saya ngomel terus dia. Memang anak tuh Capek, Pak. fungsinya memang untuk ngomel juga. Iya, itu Pak. Capek Pak. Wih. Panas lagi. Aduh. Gini. Terus gimana? Situ aja deh jualan satu gitu ya. Ya, saya juga agak ribet Pak. Iya, iya, iya. Yang sana habis harus pulang, siapa suruh pulang lagi, anak-anak jaga sana kan. Ya, kalau jualan satu ini, kalau kita habis dagangannya kan bisa kontak anak, bisa pulang bikin. Iya, iya. Pokoknya akhirnya karena kewalahan jadi satu saja. Jadi satu aja. Tapi milih yang tidak bayar. Iya. Iya, iya. Ini belum bayar nanti. Bisa naik itu pembayarannya. Nah, ketemu saya tuh mulai bulan apa? Masih ingat nggak? Pertengahan 2001 kalau nggak salah Pak ya. 2021 ya? Ya 2021. 2021 pertengahan ya? Kayak pertengahan deh. Lalu saya bilang, oke, besok terus ada yang ngubungin toh. Ya. Jadi setiap hari Anda dapat order dari kami itu berapa? 40 atau 50? Kan seminggu 2 kali Pak. Ya, 40 jadi bungkus. 40 bungkus ya? Iya. Oke, jadi ya membantu juga lah ya. Sangat membantu. Oke, kami juga ya proyek itu ada di mana-mana, banyak kita. Oh, iya. Ya kita juga walaupun keadaan begini atau justru karena keadaan gini kami juga yakin walaupun kami susah tapi banyak yang lebih susah. Oh, ya
Makanya belakangan kita bikin kayak paket yang 150 amplop itu pernah dapat enggak? Belum ya? Amplop sih enggak. Nah, itu Langsung karena kasih Bapak ada. Hah? Kan dia langsung kasih waktu itu. Ya, tapi kan itu ternyata itu juga kita jalankan, kalau memang bagus kita teruskan. Jadi kita biasanya memberikan 150 dalam amplop itu, mereka nanti menentukan apakah untuk dirinya atau untuk orang lain. Ya. Kalau dia rasa dia memang memerlukan, biar dia. Tapi dengan harapan orang-orang itu memberikan orang lain. Karena membantu sesama itu karmanya bagus. Ya. Dan itu tidak kelihatan, tapi itu mempengaruhi semangat kerja kita. Mungkin kita tidak dapat itu, tapi bisa dapat yang lain. Nah itu kalau saya walaupun orang yang tidak terlalu kuno, tapi saya itu percaya pada hal-hal yang spiritualisme. Ya. Anda nih coba kalau dibikin film ini hebat ini lumayan juga toh. Bayangkan, artinya kalau dibikin filmnya, ini bayangkan ini kan sederhana sekali ceritanya. Jadi banyak hal yang Anda SMP, lalu Anda punya kemauan, ya nak, keberanian, ya nak. Wih bagus itu suatu hal yang membesarkan hati. Dan orang macam Anda lah yang dibutuhkan oleh negeri ini, bukan orang yang ngomong tok males, senyak megai, tak mau kerja. Maunya hidup mewah-mewah kan gitu ya. Oke, jadi kelihatannya bagaimana cara Anda memenuhi kebutuhan hidup. Nah tadi kan sudah ya. Bagaimana Anda menyikapi perubahan jumlah penghasil ganja yang itu? Ya akhirnya dengan mengirit ya nak. Iya harus mengirit. Yang bisa diirit kan gitu. Ya, kalau yang harus dibeli ya. Ya kalau bayaran sekolah nah tetap bayar toh. Bayar. Dia sekolah di negeri. Yang pertama di swasta Pak. Aduh berat. Berat Pak. Berapa bayar? SPP-nya per bulannya 400.000 Pak. Baik, tuh Ben. Iya. Keduanya Yang nomor 2 SMP, swasta juga. aduh, Bien kudo tuh. Sama Pak. Aduh. SPP-nya. Iya, dan nunggak semua Pak. Hah? Dan nunggak semua. Nunggak semua, Iya. tapi sekolah memaklumi. Ya, maklum lah, kasih Ya. waktu. Oke, bagus. Usaha apa yang pernah Anda buka? Nah, ini sudah. Menurut Anda, apakah Anda akan tetap melanjutkan wirausaha yang dibangun ini setelah pandemi? Belum bisa pastiin Pak. Belum pastikan. Tapi istri rencananya kalau saya udah mulai kerja normal kayak dulu lagi, dia rencana sih tetap jualan itu. Ya bagus lah. Nah, di mana nanti itu. Ya, karena itu kan sudah kelihatan ya. Kelihatan. Walaupun tidak banyak. Cukup Itu membantu. dengan usaha Anda jual nasi jenggo itu per harinya atau per bulannya Anda bisa dapat berapa? Enggak pasti sih Pak. Kalau setiap harinya ya kurang lebih. Berdagang, dapat berdagangnya, Mbak. Jualannya setiap hari itu rata-rata 300-400 sekarang dapat. 300-400 ya? Ya, gitu sekarang. Ya? Anda bisa dapat berapa? 150 bisa? Dari sana bersihnya? Kalau bersihnya nggak sampai segitu Pak. Oh, nggak sampai. 100? Soalnya kita kan ambil semuanya dari sana Pak. Dari hasil jualan itu. Dari makan, semua lah. Anda punya pembukuan nggak? Terus terang nggak Pak. Bikin. Nanti biar Harus dibantu bikin, kalau Anda mengalami kesulitan, Anda akan dibantu oleh pihak kami untuk bikin pembukuan. Supaya disiplin. Jangan nanti kan supaya tahu kapan ngegas, kapan ngerem, kapan ngopling kan gitu. Nejak ngueng, gaspol, kok nyala repot. Nah, bagaimana Anda melihat peran asosiasi profesi ICH Asita dalam upaya pemulihan? Ini mungkin terlalu jauh untuk Anda jawab ya. Jadi Anda tidak pernah berurusan dengan mereka toh. Benar. Anda kerja biasa langsung ya enggak? Ya. Anda juga tidak bikin serikat kerja juga enggak ya. Lalu ya menurut Anda bagaimana prospek industri pariwisata di Bali dalam 5 sampai 10 tahun ke depan? Boleh jawab, boleh tidak? Enggak mengerti Enggak lah, usah prospeknya menjawab. ya. Artinya itu terlalu jauh untuk saya. Jauh terus pengetahuan saya. Makan untuk besoknya saya yang Iya, penting Pak gitu ya. gitu aja. 3 piring besok tuh. Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah dalam menangani pandemi COVID-19 dan memulihkan? Nah ini kan sering kali ya mereka
nanti keputusannya ini nanti direm lagi orang sudah siap-siap apa itu. Lagi. Ya tapi ya mudah-mudahan karena ini sama-sama bingung lah. Jadi kita memahami kalau pemerintah bingung karena kita juga bingung. Apalagi yang kita di bawah sebetulnya bingung tapi kan enggak ada waktu untuk bingung-bingung kan gitu ya. Kapan lagi bingung-bingung harus kerja aja ya nak. Laku satu hari bisa berapa? Kalau sekarang kurang lebih 60 bungkus. 60 bungkus 50 sampai 60 itu laku, Pak. Ya, good, bagus. Ya. Dulu kalau ada joger kan bisa dapat 100. Tapi ya kita karena ini kan juga kita sudah ke tempat lain juga gitu ya. Jadi sabar. Tapi boleh pakai itu. Tapi karena saya lihat Anda harus bayar, mungkin saya minta bayar. Nah. Oh jangan. Bagaimana seharusnya mengelola industri pariwisata agar tidak terjadi pemutusan kerja? Ya ini sebetulnya ya ini kan kelihatannya itu kesadaran masing-masing orang dan kemampuan juga. Seperti banyak orang mampu tapi tidak mampu, tidak ada kesadaran. Coba Anda lihat, Anda kan ada banyak pengusaha yang omongannya lalu mobilnya hebat-hebat tapi anak buahnya kelelelan. Ngakunya tapi ya itu lama-lama orang ngerti. Ya masyarakat kan bukan bodoh sekarang ya nak. Benar. Nah cuma ya kalau kaya ya dengan maktab itu makan tabungan, minum tabungan, kurtab, syukurin tabungan. Tapi kalau habis tabungan saya ya hati-hati juga. Tapi ya kelihatannya habis, Pak. Dilarang pemerintah. Ya jadi banyak terima kasih Pak. Siap. Gede. Jadi saya sempat juga berkecil hati kenapa Anda tidak sempat datang waktu itu. Cuma karena memang kesibukan. Karena mepet ya jadi itu. Tapi tadi kan saya agak mendesak ya. Karena nanti Anda jam 12 katanya akan ke sana ya. Ini jam berapa ini? Jam 1 sih Pak. Aduh kayaknya sih ngopa aja bos itu. Enggak. Oh nanti memang janjinya jam 1 ya? Jam 1 saya mulai kerja Pak. Oh. Ini sekarang jam? 12. Oke. Masih ada waktu. Pak Gede, saya senang mudah-mudahan Anda tidak ada keluhan terhadap saya. Ada keluhan? Enggak ada, Pak. Kenapa tidak dilanjutkan gitu? Lagi Bapak mau menarik bayaran untuk pakai tempatnya di sana. Enggak ya. Oke, jadi Pak, mari kita tepuk tangan. Yeay! Merdeka!